Saudara, dalam dialog Jawa Barat hari ini kita akan membahas terkait dengan kolaborasi internasional, akses global perguruan tinggi, dan generasi muda daerah. Telah terhubung melalui saluran Zoom narasumber yaitu Dr. Cita Dwi Rosita selaku Wakil Rektor 4 UGJ Cirebon. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa, selamat sore Dr. Cita. Selamat sore, Kang Gilang. Baik, terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami dalam dialog Jawa Barat hari ini. Membahas terkait tema kita pada sore hari ini, Bu, boleh disampaikan. Di tengah perubahan global yang sangat cepat, mulai dari persaingan kerja, perkembangan teknologi, hingga mobilitas sumber daya manusia, apa urgensi kolaborasi internasional bagi perguruan tinggi di daerah seperti Cirebon, Bu? Ya, baik. Terima kasih, Kang Gilang, atas kesempatannya. Saya dapat bergabung di TVRI Jabar hari ini. Baik, terkait dengan kolaborasi internasional, kita tahu bahwa pada saat ini kita berada pada fase perubahan global yang terus bergerak sangat cepat ya, Kang Gilang. Dunia kerja hari ini tidak lagi dibatasi oleh wilayah, namun juga oleh kompetensi, oleh kapasitas, dan persaingan tenaga kerja bersifat lintas negara. Kita mungkin sering mendengar bahwa saat ini mobilitas sumber daya manusia semakin terbuka. Kita mengimpor tenaga kerja, mengimpor pegawai dari luar negeri untuk mengisi perusahaan-perusahaan atau di sektor-sektor strategis yang menuntut kesiapan sumber daya nasional termasuk dari daerah. Situasi ini tentunya mengajak kita untuk berefleksi bersama, mengajak kami di perguruan tinggi untuk berefleksi apakah pendidikan tinggi kita saat ini, universitas yang ada di daerah terutama saat ini, apakah sudah benar-benar menyiapkan generasi muda untuk menghadapi realitas tersebut. Disinilah tentu peran perguruan tinggi menjadi sangat fundamental, sangat mendasar. Kampus seperti yang kita tahu tidak hanya mencetak lulusan secara akademik, namun seyogianya memang membentuk sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, berdaya saing, mampu eksis, dan tetap memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat serta pembangunan daerah. Namun bagi perguruan tinggi di daerah, termasuk di Universitas Wadaya Gunung Jati, tempat saya mengabdi, bahwa tanggung jawab ini memang terasa semakin strategis, Kang Gilang. Kami perguruan tinggi menjadi garda terdepan dalam menyiapkan SDM lokal agar mampu bersaing secara global, sekaligus juga tetap berkontribusi bagi kemajuan daerahnya. Namun perlu kita akui bahwa perguruan tinggi di daerah masih menghadapi sejumlah keterbatasan, mulai dari akses jejaring internasional, tataran global bagi dosen dan mahasiswa, hingga keterhubungan yang kuat dengan industri yang sifatnya multinasional atau bersifat internasional. Nah, tentunya kesadaran akan keterbatasan inilah menurut saya yang membuat kolaborasi internasional itu menjadi sangat urgent, menjadi sangat penting. Bukan hanya sebagai simbol prestis, sebagai sebuah kebanggaan bagi perguruan tinggi, namun melainkan sebagai strategi inovatif untuk memperkuat kapasitas SDM atau kapasitas sivitas akademikanya. Lalu kolaborasi dan perguruan tinggi di luar negeri, baik itu juga dengan industri di luar negeri, akan terjadi transfer pengetahuan, akan terjadi revitalisasi kurikulum, pembaharuan kurikulum, dan tentunya akan adanya penguatan budaya akademik global. Sementara melalui kolaborasi dengan industri yang sifatnya multinasional atau internasional, maka perguruan tinggi di sini akan memastikan bahwa kompetensi lulusan benar-benar selaras dengan kebutuhan dunia global. Di UGJ, Kang Gilang, internasionalisasi kami tempatkan bukan sekadar sebagai program, tetapi sebagai visi institusional, visi lembaga yang ingin dicapai secara bertahap dan terukur. Di tahun 2034, UGJ bercita-cita untuk berada pada tataran global. Visi ini kami terjemahkan ke dalam target yang jelas, mulai dari penguatan kapasitas dosen, kemudian peningkatan kualitas pembelajaran berstandar internasional, hingga perluasan jejaring global yang berdampak langsung bagi mahasiswa dan institusi. Kemudian internasionalisasi UGJ juga kami awali, mungkin Kang Gilang juga pernah
mengetahui bahwasanya penguatan dulu ketika mengawali internasionalisasi di perguruan tinggi, mengirimkan dosen-dosen untuk kuliah ke luar negeri, melanjutkan studi, kemudian mengikuti seminar-seminar internasional di luar negeri. Namun saat ini seminar-seminar internasional di perguruan tinggi di nasional, baik di kota besar maupun daerah, sudah marak diselenggarakan. Hal ini menurut saya itu karena perguruan tinggi di daerah sudah menyadari bahwa kolaborasi internasional itu menjadi sebuah keniscayaan. Iya. Begitu, Kang Baik, Gilang. tentunya dengan peran yang sangat fundamental begitu ya, kualitas dari sumber daya manusia ataupun juga aktivitas akademika yang mungkin juga secara relasi sudah sangat global begitu ya. Diharapkan ke depan tidak melihat kepada beberapa keterbatasan saja mungkin karena berada di daerah ataupun juga SDM yang memang sebagian besar dari daerah khususnya di Cirebon begitu ya Bu ya. Tapi juga bisa ada optimisme ke depan agar bisa memang ada beberapa potensi-potensi yang ada di Sivitas Akademika UGJ begitu, lebih istilahnya lebih banyak dan lebih luas lagi internasional. Kemudian berikutnya sebagian masyarakat juga masih memandang kerjasama internasional sebagai sesuatu yang elitis dan mahal, Bu. Bagaimana perguruan tinggi memastikan kolaborasi internasional ini justru inklusif dan juga memberi manfaat nyata bagi mahasiswa di daerah? Ya, betul. Kami sangat memahami keresahan sebagian masyarakat yang memang melihat kegiatan internasional atau pergi ke luar negeri itu seolah-olah sesuatu yang mahal, elit, dan sulit dijangkau. Banyak mahasiswa dan orang tua yang merasa tidak memiliki kemampuan finansial atau kepercayaan diri untuk bisa berkuliah di level internasional. Keresahan ini menurut kami wajar dan justru ini menjadi bahan refleksi atau pengingat dan juga reminder bagi kami di perguruan tinggi agar internasionalisasi ini bukan sesuatu yang tidak menjadi ruang yang eksklusif, tetapi menjadi peluang yang inklusif. Karena itu kami memandang bahwa kolaborasi internasional bukan sebagai kewajiban untuk menyamai pihak lain, tetapi sebagai kebutuhan, sebagai proses membangun kesepakatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing perguruan tinggi. Karena kalau kolaborasi itu kan sifatnya harus mutualisme ya, Kang Gilang, harus saling and give, kemudian juga saling menguntungkan. Karena ketika kolaborasi itu dirancang dengan tepat, justru ia akan menjadi alat untuk membuka akses, bukan akan menutup kesempatan. Kemudian di sisi lain juga peningkatan kinerja internasional perguruan tinggi itu kan memang sudah menjadi agenda nasional dari pemerintah. Tentunya komponen yang ada di pemerintah salah satunya adalah atau termasuk di dalamnya adalah Kemendikbudristek. Tentunya berharap memiliki agenda besar dalam menciptakan lulusan yang berkapasitas global. Karena itu berbagai skim, fasilitasi, dan akselerasi terus diupayakan oleh pemerintah, tidak hanya untuk perguruan tinggi di kota besar dan perguruan tinggi negeri, tapi juga perguruan tinggi yang ada di daerah dan bahkan perguruan tinggi swasta, tentunya dengan skema dan pembiayaan yang beragam. Nah, menurut saya di sinilah peran pimpinan universitas menjadi sangat penting, yaitu bagaimana membaca peluang dan menerjemahkannya menjadi strategi. Strateginya antara lain kalau kami di Universitas Wadaya Gunung Jati, Kang Gilang, kami memanfaatkan program-program internasionalisasi atau flagship yang disediakan oleh pemerintah. Karena sifatnya itu adalah selektif, maka kami memfasilitasi mahasiswa mulai dari persiapan, memfasilitasi dosen mulai dari persiapan. Di UGJ, fasilitasi internasional bagi dosen dan mahasiswa kami lakukan melalui berbagai jalur. Sebagian kami dorong untuk mendapatkan akses dari pemerintah, seperti Erasmus Plus, terus kemudian skema NSPST. Skema Erasmus Plus ini adalah skema pembiayaan dari pemerintahan di Eropa yang diberikan ke perguruan tinggi di Eropa, yang kemudian berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dan UGJ salah satu yang mendapat keuntungan untuk mengakses beasiswa Erasmus Plus itu baik untuk mobility students, mobility mahasiswa, mobility staff maupun mobility dosennya. Dalam hal ini artinya pimpinan di perguruan tinggi harus
harus open minded, harus berani untuk mencari benchmark, kemudian peluang-peluang itu bisa dikembangkan dan bisa di apa ya istilahnya, bisa disenggot gitu untuk sivitas akademika yang ada di UGJ, sehingga kita memiliki peluang yang sama dengan perguruan tinggi yang ada di kota besar maupun perguruan tinggi negeri. Selain itu juga Kang Gilang, selain membuka akses, UGJ juga memberikan pendampingan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pendampingan itu harus terstruktur. Apalagi ketika kita ingin mengirimkan mahasiswa dan dosen dengan jalur flagship atau beasiswa dari pemerintah yang sifatnya selektif. Melalui kami punya program yang namanya PGP. PGP itu adalah Path to Global Proficiency. Kami mendampingi mahasiswa dan dosen sejak tahap persiapan. Kami menyediakan pelatihan bahasa asing sesuai kebutuhan mahasiswa dan dosen. Yang sudah kami lakukan adalah pelatihan, kami memberikan free kepada mahasiswa dan dosen pelatihan untuk bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan juga bahasa Prancis. Kemudian tidak hanya itu, kami juga memberikan coach, memberikan pendampingan penulisan essay, pendampingan wawancara, dan juga soft skill lainnya, sehingga setiap mahasiswa atau dosen yang berminat untuk melakukan kegiatan internasional itu mengikuti seleksinya dengan penuh percaya diri. Kemudian selain itu juga, UGJ memberikan dukungan berupa beasiswa atau bantuan biaya agar kesempatan internasional itu tidak hanya dinikmati oleh mereka yang mampu secara finansial, apalagi terlebih flagship dari pemerintah itu kan sifatnya terbatas. Nah itu tentu tergantung pada komitmen dari pimpinan perguruan tinggi, komitmen dari penyelenggara perguruan tinggi. Nah, di kampus kami membangun ekosistem internasional di dalam kampus. Internasionalisasi tidak hanya kami maknai dengan mengirim mahasiswa ke luar negeri, tapi juga dengan mendatangkan mahasiswa asing untuk belajar di UGJ melalui penyediaan beasiswa di setiap semesternya. Kemudian akses internasional juga kami perluas melalui pembelajaran hybrid, karena saat ini kalau memang pergi atau datang pergi ke luar negeri itu dirasakan sangat mahal, tapi sebetulnya kita melakukan dengan murah meriah asal datanya dengan cara hybrid begitu. Dan alhamdulillah dalam rangka mengakselerasi tercapainya visi kami tahun 2034 sudah tinggal menghitung hari begitu, Kang Gilang. Akhirnya kebijakan dan komitmen dari pimpinan yayasan maupun universitas, kami sudah mencanangkan, mendeklarasikan diri sebagai kampus digital agar internasionalisasi ini dapat berlangsung lebih inklusif, efisien, dan juga berkelanjutan. Ya. Kemudian Bu Cita, dalam konteks peningkatan mutu perguruan tinggi begitu ya, meskipun tadi disampaikan UGJ ini juga sudah sangat memperlihatkan begitu ya dari beberapa pencapaian ataupun juga kolaborasi strategis begitu dengan global begitu ya. Sejauh mana kolaborasi internasional ini benar-benar berdampak pada kualitas lulusan, kemudian institusi, dan bukan hanya sekadar penandatanganan nota kesepahaman saja. Mungkin boleh disampaikan baik secara data ataupun juga pengalaman yang memang sudah dicapai dari UGJ. Oke, baik, terima kasih Kang Gilang. Kami meyakini bahwa spirit utama ketika kita melakukan kolaborasi internasional sejatinya itu bukan semata pada aktivitasnya, bukan semata pada administrasinya, tetapi pada perubahan mindset para pelaku kolaborasi itu sendiri, sehingga mereka memberikan dampak kelembagaan yang ditimbulkan oleh aktivitas baik dosen maupun mahasiswa bagi perguruan tingginya. Nah, kolaborasi internasional ini kan menuntut cara berpikir yang terbuka, open-minded, adaptif, dan kemudian ada kepercayaan diri bahwa kita setara dengan mereka, bahwa kita selevel dengan mereka. Kemudian kolaborasi internasional juga mendorong perguruan tinggi untuk keluar dari zona nyaman, Kang Gilang. Tidak lagi melihat diri ini sebagai penonton, tetapi juga sebagai mitra yang aktif dan berkontribusi. Karena itu, fokus kolaborasi internasional seharusnya bukan pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau MOU,
melainkan pada implementasi yang nyata dan berkelanjutan. Ketika implementasi kolaborasi internasional itu dilakukan secara masif, konsisten, terarah, maka itu tidak akan lagi menjadi kegiatan insidental, tapi sudah tumbuh menjadi budaya. Budaya apa namanya yang spirit itu dimiliki oleh seluruh sivitas akademikanya. Spirit internasionalisasi itu kemudian terinternalisasi dalam setiap pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, mulai dari pengajaran atau pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosennya. Coba Kang Gilang bayangkan ketika seluruh ekosistem kampus memiliki semangat internasionalisasi yang sama dari hulu ke hilir, kebijakan pimpinan, kebijakan dari top manajemen, terus kemudian perencanaan pembelajaran di topik penelitian hingga model pengabdian kepada masyarakat, semuanya dirancang dengan terarah begitu ya, dengan perspektif global namun tetap berakar pada konteks lokal. Inilah menurut saya kolaborasi internasional benar-benar akan memberikan dampak secara kelembagaan. Baik, Bu Cita, mungkin boleh juga disampaikan begitu ya, ketika tadi berbicara mengenai pengabdian kepada masyarakat, ini sangat menjadi sebuah implementasi yang baik begitu ya, dalam menciptakan SDM yang mungkin juga berkelanjutan dan juga memiliki visi begitu. Nah, kemudian boleh disampaikan indikator keberhasilan dari turunnya kepada masyarakat gitu, atau pengabdian kepada masyarakat ini seperti apa, dan mungkin dampak-dampak yang tadi disampaikan ini yang sudah dirasakan ini juga boleh disampaikan, Bu Cita. Baik. Untuk pengabdian kepada masyarakat yang sudah UGJ lakukan itu, kami datang ke luar negeri, terus kemudian kami memberikan pelatihan atau memberikan pendampingan kepada migran yang ada di luar negeri sana. Bahkan kami sebelum melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, kami berkomunikasi atau berkoordinasi dengan perguruan tinggi yang akan kami libatkan untuk melakukan kegiatan pengabdian bersama yang sifatnya internasional. Kami sudah melakukan pengabdian kepada masyarakat yang ada di Timor Leste, terus kemudian di Jepang, terus kemudian di Malaysia gitu, dan itu bagaimana indikator bahwa pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan itu berhasil? Kami kalau di perguruan tinggi, Kang Gilang, di kami khususnya di UGJ, kami melakukan yang namanya survei kepuasan. Survei kepuasan. Nah, survei kepuasan kegiatan internasional, baik itu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, selalu kami sampaikan di akhir tahun akademik. Kami berikan link survei kepuasan, baik itu kepada mitra yang di perguruan tinggi maupun yang ada di industri, untuk memberikan masukan, memberikan feedback terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan. Kami rasa dengan seperti itu kita akan tahu bagaimana kinerja yang sudah kita lakukan itu berdampak atau dirasakan langsung oleh mitra atau stakeholder yang memang kemarin kita libatkan atau tidak. Seperti itu, Kang Gilang. Baik, Bu Cita, ini menarik sekali ya, kalau tadi disampaikan ada survei kepuasan begitu ya, yang ini menandakan bahwa memang terukur begitu secara indikator. Nah, apakah ada keberlanjutannya setelah itu, dan bisa disampaikan seperti apa nih? Mungkin juga terhadap masyarakat sekitar, karena ini juga berkenaan dengan peta pendidikan tinggi global yang memang berada dalam perguruan tinggi daerah, istilahnya seperti itu. Betul. Iya. Apa yang sudah kami lakukan, kan begini Kang Gilang, ketika kita melakukan kolaborasi internasional, kita bisa saja melakukan kolaborasi U to U, atau universitas ke universitas. Atau bisa juga kita di dalam negeri bergabung beberapa universitas, kemudian dengan universitas yang ada di luar negeri, dengan satu universitas yang ada di luar negeri begitu. Dan itu ketika kami merancang sebuah program internasionalisasi, itu tentunya berbasis kebutuhan yang diperlukan oleh mitra-mitra yang memang kami akan jadikan sebagai objek untuk pengabdian kepada masyarakat. Terus disampaikan kita sering
dosen di Fakultas Kedokteran kami sering eh, mendapatkan akses untuk melalui pendanaan Erasmus Plus, kemudian datang ke Prancis ke salah satu kampus di Eropa, Poitiers University, kemudian melakukan riset bersama. Riset yang dibawanya apa, Kang Gilang? Riset yang dibawanya ada kulit gedong gincu. Yeah. Riset yang dibawanya adalah kulit gedong gincu. Kan gedong gincu di sana tidak ada ya, Kang Gilang. Terus kemudian di sini kita memiliki keterbatasan bagaimana sarana laboratorium baik di kampus maupun di Indonesia sendiri itu kan sangat terbatas aksesnya. Nah, kemudian karena kita memiliki akses Erasmus Plus, yaitu pendanaan dari pemerintahan Eropa, nah maka kami bisa menindaklanjuti riset itu, terus kemudian juga bisa melakukan riset bersama dengan riset-riset yang ada di Perancis. Kemudian kami masih tindak lanjuti sampai sekarang, dan itu tentunya akan berdampak karena riset yang kami lakukan itu yang tadi tentang kulit gedong gincu itu, kita akan melihat bagaimana peluang kulit gedong gincu itu kan selama ini kita melihatnya sebagai sampah ya, sebagai sampah. Tetapi ternyata itu bisa menjadi antibakteri seperti itu kan. Jadi memang kami mencoba justru dengan kita berada di daerah, kita dekat dengan kearifan lokal, kita dekat dengan gedong gincu itu kan ada di daerah ya. Terus juga kan masyarakat daerah juga memang kita dekat dengan masyarakat yang ada di daerah. Justru dengan kita berada di daerah ini itu adalah peluang bagi kita perguruan tinggi di daerah termasuk UGJ untuk terus bisa memberikan kontribusi kepada daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian atau pembangunan daerah. Seperti itu, Kang Gilang. Baik, ini sangat menarik sekali. Semoga juga bisa menjadi sebuah instrumen yang juga mungkin menjadi inspirasi begitu ya untuk sivitas akademik ataupun juga perguruan tinggi yang lainnya begitu. Meskipun juga ada beberapa hal yang mungkin bisa dianggap menjadi sebuah keterbatasan karena di daerah, tapi tidak menutup kemungkinan banyak prestasi ataupun juga kolaborasi yang dibangun, khususnya kolaborasi internasional. Nah, kemudian tantangan yang paling mendasar nih Bu Cita dalam membangun kolaborasi internasional di perguruan tinggi daerah. Ini gimana peran kepemimpinan kampus khususnya dalam menjawab tantangan tersebut? Betul. Ya, tantangan paling mendasar dalam membangun kolaborasi internasional di perguruan tinggi pada dasarnya itu bukan soal niat, Kang Gilang, melainkan pada kesiapan sumber daya manusia, terutama penguasaan bahasa itu akan berimbas kepada kepercayaan diri. Saya sih tidak mampu, saya sih malu, gitu kan ya. Terus kemudian juga mindsetnya itu adalah masalah yang fundamental. Bahasa, kepercayaan diri, dan juga mindset globalnya. Nah, masih ada dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi ada di daerah, mungkin sebagian juga ada di UGJ ya, yang memang kita masih terus untuk membangkitkan spirit internasionalisasi ini agar betul-betul terinternalisasi ke dalam jiwa sivitas akademikanya, yang tentunya masih memandang bahwa internasionalisasi ini sebagai sesuatu yang rumit dan hanya relevan bagi kampus-kampus besar saja. Nah, justru hambatan bahasa yang kemudian kerap menjadi tembok psikologis tadi muncul ketidakpercayaan diri. Padahal tantangan utamanya itu ada pada cara pandang kita, bagaimana kita terus harus berpikir supaya kita tidak tertinggal dan supaya kita terus belajar mengubah mindset dan terus meningkatkan kapasitas diri. Nah, maka di sini menurut saya peran kepemimpinan kampus menjadi sangat krusial. Internasionalisasi tidak bisa diserahkan pada inisiatif individu. Kalau memang internasionalisasi itu menjadi visi sebuah universitas, maka di sini peran kepemimpinan top manajemen ini yang memang harus menempatkan bahwa internasionalisasi ini sebagai agenda institusional yang jelas diterjemahkan ke dalam kebijakan, kemudian difasilitasi secara nyata misalkan dengan beasiswa tadi, terus kemudian juga dengan kita mencoba berkolaborasi dengan mendapatkan beasiswa Erasmus Plus, terus kemudian dengan pemerintahan
luar negeri Taiwan, kita bisa mendapatkan akses untuk rekan beasiswa kuliah 1 semester di Taiwan begitu. Dan kita memberikan beasiswa untuk para dosen dan mahasiswa yang berminat untuk go internasional. Nah, karena di sini internasionalisasi itu kalau di UGJ menjadi prioritas nasional negara UGJ begitu ya. Setiap fakultas itu kebijakan Pak Rektor didorong untuk melaksanakan seminar internasional dalam 1 tahun itu sekali, diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan internasional, diwajibkan untuk memiliki program mobilitas internasional, tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk dosennya. Serta yang sudah saya sampaikan, kita memiliki program PGP tadi itu dalam rangka untuk mengakselerasi, untuk memfasilitasi dosen maupun mahasiswa yang berminat untuk belajar internasional. Bu Cita, mungkin boleh disampaikan juga ini terkait dengan tadi pencapaian, mungkin boleh disampaikan kolaborasi internasional ini kontribusi langsung pada pembangunan daerah, mungkin apakah ada juga jangka panjang yang disampaikan serta harapannya, Bu? Singkat saja. Oke, baik. Kolaborasi internasional itu kan memang betul harus membawa manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat, tidak hanya kampus. Yang paling utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketika mahasiswa dan dosen memiliki pengalaman dan standar global, mereka akan lebih percaya diri, lebih inovatif, lebih terbuka cara pandangnya, dan kemudian tentunya akan lebih siap bersaing. SDM yang unggul inilah yang menjadi kunci daerah untuk kuat dan maju. Kemudian kolaborasi internasional juga akan membuka jejaring yang lebih luas lagi. Tadi seperti yang kami sampaikan, kita tidak mempunyai ruang yang memadai untuk uji, tapi kemudian kita berkolaborasi dengan pihak Prancis dan kemudian itu akan dampak langsung bagi daerah. Baik, Bu Cita, terima kasih banyak. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya untuk seluruh mahasiswa ataupun juga sivitas akademika agar terus membangun kolaborasi yang lebih baik dan juga luas di kancah global. Terima kasih sekali lagi Ibu Cita, Wakil Rektor 4 UGJ Cirebon, atas waktunya di Dialog Jawa Barat hari ini. Selamat sore, Bu. Baik, pemirsa, kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya usai jeda. Di antaranya,